الحمد لله الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه ومن اكتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المسلمون وزمرة المؤمنين أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Hadirin sidang Jumat yang kami cintai dan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita memuji akan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita lanjutkan menyenandungkan salawat teriring salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang setia mengikuti sunnah serta arjalannya. Semoga kita termasuk orang-orang yang nantinya mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebut kita ataupun manusia dalam Al-Qur'an dengan sebutan An-Nas atau dengan sebutan Al-Insan. An-Nas atau Al-Insan karena ini berasal dari bahasa Arab, maka ketika kita melihat kamus-kamus Arab di sana akan menyebutkan Al-Insan, kata dasarnya adalah Anisa ya'nisu unsan wa insanan, yang artinya adalah sekelompok makhluk yang memiliki kecenderungan untuk hidup bersama, untuk hidup berjamaah. Bahkan ketika ada medsos ataupun media sosial, memiliki kegemaran untuk membuat grup-grup dan lain sebagainya, yang kemudian manusia diistilahkan dengan makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, kita harus siap dengan segala konsekuensinya. Ketika kita hidup berjamaah, ketika hidup berkelompok-kelompok, ketika kita hidup tidak mungkin tanpa orang lain, maka di antara konsekuensi yang harus kita mempersiapkannya adalah bahwasanya telinga kita siap untuk panas mendengarkan hal-hal yang mungkin tidak kita sukai. Hati kita siap gemuruh untuk ucapan-ucapan atau ucapan-ucapan yang ditujukan kepada kita. Begitupun kepala kita siap pusing mendengarkan ocehan ataupun omongan-omongan orang lain. Ini adalah konsekuensi menjadi manusia ataupun makhluk sosial.
Namun perlu kita fahami, itu semuanya bukan berarti buruk. Itu semuanya bukan berarti petaka bagi kita. Yang masalah adalah apakah kita bisa mensikapi itu semuanya dengan baik, dengan bijak, tentunya dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang itu adalah konsekuensi daripada kita manusia sebagai makhluk sosial, yang dimana kita tidak mungkin mendapati orang itu semuanya ridha dan suka kepada kita, sebagaimana pepatah Arab mengatakan, ridhon nas ghayatun lan tudrak. Mendapatkan ridho semua manusia, mendapatkan cinta daripada semua manusia, ini adalah cita-cita yang mustahil, cita-cita yang tidak mungkin terkabul ataupun didapati. Maka dari itu kita sebagai seorang mukmin, kita sebagai seorang muslim memiliki way of life. Kita memiliki tatanan dan aturan hidup yang Allah tuangkan dalam Al-Quran, yang insya Allah andai saja kita mengamalkannya, kita akan merubah sesuatu yang tadinya bikin telinga kita panas, hati kita gemuruh, kepala kita pusing, itu semuanya akan berubah menjadi sesuatu yang baik, bahkan akan berubah menjadi hikmah yang luar biasa. Bahkan bisa jadi itu yang akan mengantarkan kebahagiaan kita, baik itu di dunia ataupun nanti di akhirat. Lalu apa solusi yang Allah berikan? Kita semuanya tahu Allah tidak menurunkan penyakit kecuali pasti ada obatnya. Begitupun Allah tidak menguji suatu hamba kecuali dalam ujian tersebut ada solusi dan jalan keluarnya. Jalan keluar agar kita baik-baik saja ketika menjadi makhluk sosial, ketika mendengarkan ini dan itu, perlakuan ini dan itu. Allah berfirman dalam Al-Quran, khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'a'rid 'anil jahilin. Solusi yang pertama adalah agar kita bahagia menjadi makhluk sosial. Terjemahan harfiah daripada ayat tersebut adalah khudhil afwa, jadilah pemaaf, wa'mur bil urfi, lakukan sesuatu yang itu sudah menjadi tradisi, wa'a'rid 'anil jahilin, dan berpalinglah daripada orang-orang yang jahil. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita sedikit mentadabburi akan isyarat dan pesan-pesan yang Allah sampaikan dalam ayat tadi. Yang pertama, kita diperintahkan untuk menjadi khudhil afwa, menjadi orang yang pemaaf. Terjemahan bebas ataupun makna luas daripada pemaaf ini adalah kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar menjadi hamba-hamba yang lapang dada, hamba-hamba yang legowo, hamba-hamba melihat segala sesuatu itu dengan kelapangan dada dan kepala dingin. Karena jika sesuatu kita lihat dengan pandangan yang sempit, maka itu nanti pasti akan berefek buruk kepada kita. Karena sesuatu yang kita lihat buruk hari ini, belum tentu besok, lusa, itu akan tetap buruk. Bisa jadi berubah 180 derajat, akan menjadi kebaikan bagi kita. Kita lihat sang suri tauladan, uswatun hasanah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika menerima perintah dari Allah untuk menjalankan sholat 5 waktu, baginda Rasulullah membangun masjid ala kadarnya, yang kemudian setiap waktu baginda Rasulullah datang ke masjid tersebut untuk menunaikan sholat, yang dimana ini adalah perintah wajib dari Allah. Namun apa yang kita tahu, apa yang kita ketahui daripada perjalanan Rasulullah menjalankan sholat 5 waktu, jalan untuk menuju masjid dihadang-hadangi, ditaruh duri, ditaruh bebatuan, sehingga menyusahkan baginda Rasulullah untuk sampai ke masjid. Susah payah Rasulullah sampai ke masjid ketika sedang khusyuk
ruku, sujud, menghadap Allah, ditimpuk dengan kotoran onta. Bahkan setiap jendela-jendela ataupun setiap gang-gang rumah yang ia lewati, baik itu pulang dari masjid ataupun pergi ke masjid, Rasulullah selalu dihujani dengan ludah. Ini semua kalau Rasulullah menghadapinya dengan hati yang sempit, dengan pikiran yang cetek, Rasulullah gagal mengemban risalah Islamiyah. Itu semuanya tidak dianggap oleh baginda Rasulullah. Rasulullah melihat itu semuanya adalah suatu proses yang suatu saat nanti akan berubah menjadi hal-hal yang membahagiakan. Ketika Rasulullah jalannya ditaruh duri ataupun bebatuan yang menghalanginya ke masjid, Rasulullah tidak menyibukkan dengan duri-duri tersebut atau bebatuan tersebut. Ketika Rasulullah ditimpuk kotoran onta, Rasulullah tidak sibuk-sibuk mencari siapa yang berani-beraninya melecehkan utusan Allah. Bukan itu yang Rasulullah lakukan. Begitupun ketika Rasulullah dihujani oleh ludah di setiap rumah-rumah yang ia lewati, Rasulullah pun tidak menanyakan siapa yang berani-beraninya ya merendahkan utusan Allah. Tapi Rasulullah tetap fokus dengan tujuan supaya risalah Islamiyah itu benar-benar bisa ngejawantah, bisa membumi. Yang kemudian itu semuanya berbalik 180 derajat. Orang-orang yang tadinya menyakiti, mencemooh dan lain sebagainya, pada saatnya dia justru datang kepada Rasulullah, menyerahkan diri, bersyahadat, ya, mengimani atas apa yang diajarkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah solusi yang pertama. Kita harus melakoni kehidupan ini dengan penuh kelapangan hati, kelapangan pikiran, dan pikiran yang dingin, serta melihat tujuan, bukan hanya sekedar sibuk dengan rintangan-rintangan ya di mana jalan itu kita lewati. Kemudian yang kedua, solusi yang Allah tawarkan agar kita menjadi makhluk sosial yang bahagia dunia akhirat adalah wa'mur bil 'urfi. Kita diperintahkan untuk melakukan sesuatu sesuai dengan kearifan lokal. Karena kita orang Indonesia, kita tahu Indonesia ini kaya bukan hanya sekedar sumber daya alamnya, tapi sumber daya manusianya luar biasa. Lebih daripada 300 etnis, suku, budaya, bahasa, warna kulit dan lain sebagainya ada di bumi Indonesia. Ini semuanya ya, kita benar-benar harus mengamalkan apa yang menjadi pepatah leluhur kita. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di mana kita hidup, di mana kita tinggal, disitulah kita harus mengindahkan tradisi dan kearifan lokal yang ada. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Secara isyarat Al-Quran kenapa diturunkan dengan berbagai bacaan, dengan berbagai riwayat. Ketika diturunkan di masyarakat ini, maka nanti langgam bacaannya seperti ini. Ketika diturunkan di negeri itu, maka nanti langgam bacaannya seperti itu. Sampai-sampai bacaan Al-Quran yang mutawatir memiliki 7 bacaan. Hanya saja kita ya familiar ataupun akrab dengan satu bacaan saja, yaitu riwayat Hafiz an Asim dari jalur Asy-Syatibiyah. Padahal di sana masih ada 6 riwayat yang mutawatir, yang secara derajat kesahihan memiliki kekuatan yang sama. Apa pesan Allah yang harus kita fahami? Kenapa Al-Quran diturunkan dengan berbagai langgam? Tentu Allah ingin Al-Quran ini bisa diterima oleh semua orang dengan cara Al-Quran itu sendiri menyesuaikan daripada tradisi-tradisi yang sudah ada. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwasanya bayi yang lahir ya disunahkan oleh baginda Rasulullah untuk mengakikahi. Tahukah kita bahwasanya akikah pada mulanya itu bukan ajaran Islam, itu ajarannya orang jahiliyah. Akan tetapi teknis pelaksanaan akikahnya yang
mengandung unsur kesyirikan, di mana darah yang mengalir dari hewan yang dipotong untuk akikah itu dibuat lumur ataupun untuk melumuri sang bayi. Tentu ini bertolak belakang dengan ajaran Islam karena darah adalah najis. Ya. Akan tetapi Islam tidak langsung menghapus penyembelihan tersebut dalam rangka akikah. Akikah tetap ada dalam Islam, akan tetapi teknisnya yang diperbaiki, caranya yang diperbaiki. Yang tadinya mengandung unsur kesyirikan kemudian menjadi ibadah dan bernilai serta berpahala. Kita tahu setiap masjid di Indonesia ini rata-rata ada menara. Menara untuk azan, untuk pengeras suara. Menara itu adalah isim makan dari kata nar yang artinya api. Maksudnya apa? Dulu zaman jahiliyah, orang-orang penyembah api, ya, mereka membuat api unggun di menara. Mereka membuat menara yang kemudian di situ dia membakar api atau membuat api unggun yang kemudian dia tawaf di bawah api tersebut. Menaranya tidak dihapus. Akan tetapi, ya, menaranya yang tadinya mengandung unsur kesyirikan sekarang bernilai ibadah dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Ini adalah satu cara yang Allah berikan, salah satu solusi yang Allah berikan kepada kita agar kita senantiasa, ya, senantiasa mengikuti tradisi yang ada, mengikuti kearifan lokal yang ada dengan catatan tidak ada pelanggaran terhadap syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, agar kita menjadi makhluk sosial yang bahagia dunia akhirat sesuai tuntunan Allah dan Rasulnya adalah wa'arid 'anil jahilin. Kita semuanya tahu likulli ra'sin ra'yun. Setiap kepala itu memiliki ide-ide yang berbeda. Hanya saja di sana ada ide-ide dari kepalanya orang-orang jahil, la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaron, di mana orang tersebut tidak bisa mengetahui mana yang ma'ruf dan mana yang mungkar. Yang ada, dia hanya menghukumi sesuatu atas perasaan dan pikirannya, tanpa landasan dan tuntunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita menghadapi teman-teman yang seperti itu, kita tidak perlu mencemooh, apalagi sampai, ya, menghukumi neraka dan lain sebagainya. Ingat, surga dan neraka itu hanya hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak memiliki hak untuk menghukumi seseorang itu surga atau neraka. Akan tetapi, apabila dalam realita dan kehidupan kita menjumpai orang-orang yang seperti itu, orang-orang jahil yang hanya mengusik kehidupan kita, yang hanya merepotkan kita, yang hanya merugikan kita, kita cukup berpaling saja dengan mereka. Itulah obatnya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, inilah solusi yang Allah tawarkan kepada kita agar kita menjadi orang muslim, orang mukmin. Itu orang yang tidak berkeluh kesah, mengingat Allah sendiri sudah mengingatkan, innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu sangat banyak berkeluh kesah, dikit-dikit berkeluh, dikit-dikit kesah, ya, dikit-dikit curhat, padahal tidak ada tempat yang terbaik kecuali curhat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus menyadari sebagai manusia itu pasti, ya, akan menerima konsekuensi kehidupan sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Mulk yang sering kita baca, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah zat yang menciptakan kematian dan kehidupan. Untuk apa Allah ciptakan mati dan hidup? Liyabluwakum, untuk diuji, dan dari ujian tersebut siapakah yang terbaik dari kalian amalnya. Dalam artian siapakah yang paling baik di antara kalian menyikapi ujian-ujian tersebut sehingga akan berbuah pahala, akan endingnya adalah kebaikan ataupun kebahagiaan, baik itu dunia ataupun akhirat. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita menjadi orang muslim yang hidup di Indonesia ini adalah orang muslim yang hidup sosial sesuai dengan tuntunan Al-Quran, sesuai dengan ajaran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, baik itu kebahagiaan dunia ataupun kebahagiaan akhirat. Amin ya rabbal alamin.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa man iqtafa atharahu ila yaumiddin, amma ba'du. Faya ayyuhal mu'minun i'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsihi. Qala jalla wa ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Wa ya qadiyal hajat iqdi hawaijana wa ya sami'ad du'a ajib du'aana. Allahumma innaka ta'lam anna hadhil quluba qad ijtama'at ala mahabbatik waltaqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik fawassikillahumma rabitataha wa adim wuddaha wahdiha subulaha wamla'ha binurika alladhi la yakhbu washrah suduraha bifaydil imani bik wa jamili tawakkuli alaik wa ahyiha bima'rifatik wa amitha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma ja'al baldatana hadhihi Indonesia wa sa'ira biladil muslimin aminatan mutmainnatan birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.